Halo semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel saya Wisandili Putra. Jadi ini adalah street legal racing bike yang pernah diproduksi oleh Kawasaki. Kenapa saya bilang pernah? Karena pas waktu saya buat video ini saya juga baru sadar ya, bahwasanya motor ini dia sudah nggak muncul di produk lainnya website Kawasaki. Jadi kemungkinan motor ini sudah di stop produksi. Nah, berbicara tentang RR Mono, motor ini lahir pastinya dengan alasan tertentu ya. Yang nomor satu, seperti yang teman-teman tahu ya, dia untuk menggantikan Ninja RR 2 tak yang pada saat itu sudah di stop produksi dikarenakan kendala emisi Euro 2 ya. Nah, jadi diproduksilah motor yang memang desainnya bahkan mirip dengan Ninja RR. Nomor 2, motor ini untuk, kalau saya bilang ya, untuk kebutuhan balap ini. Karena dia memang sudah sangat racing sekali nih dan ready to use on track. Nah, mesinnya juga lumayan high tech yang digadang-gadang juga membawa banyak masalah nih. Nanti bakal kita bahas deh, ya kan? Nah, kebetulan motor ini saya sudah pernah buat videonya ya sebelumnya. Ini motor saya beli di KJP Motorsport pada saat itu, mungkin 2-3 tahun yang lalu. Saya sengaja beli di KJP karena di Medan tidak ada ya livery ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak tahu, ini adalah Kawasaki Ninja RR Mono WSBK Edition, World Superbike Edition. Jadi pada saat itu, pada tahun 2014 atau 15, saya udah agak lupa ya. Pada saat itu World Superbike dia livery Kawasaki-nya seperti ini. Nah, jadi dia modelnya racing banget ya. Jadi motor ini lumayan sangat langka ya. Bahkan sebenarnya Ninja RR yang anniversary 30 tahun itu udah cukup langka. Yang ini malah lebih langka lagi, bro. Nah, kalau tidak percaya, teman-teman boleh coba searching di aplikasi apa nih, marketplace kesayangan Anda. Coba kalian lihat. Ini mungkin saja bisa tidak muncul. Nah, karena kenapa? USBK Edition ini pada saat itu dijual cukup mahal ya, kalau tidak salah di yang baru 50-an juta ya, 52 atau 53 juta rupiah, saya sudah lupa. Tapi dijual dalam versi ABS, jadi ini full spec. Nah, jadi 53 juta ini termasuk mahal, jadi ya mungkin pada saat itu jarang ya ada yang membeli RR Mono sampai seharga gitu ya. Oke, jadi review ini akan berdasarkan oleh pengalaman pribadi saya dan juga artikel-artikel yang sudah saya baca ya mengenai Ninja RR Mono ya. Jadi pertama kita bahas desain dulu. Nah, desainnya menurut teman-teman gimana nih? Coba komentar di bawah dulu. Kalau menurut saya pribadi, ini motornya racing banget ya. Coba dilihat dari di sini kan dia nampaknya dia sudah racing banget dan memang dia sudah track ready ini. Nah, dari desain dia cukup ramping ya, meskipun kalau kita lihat ya, kalau modelnya ya ini cukup racing ya. Cuma satu saja sih yang jadi minusnya ini, lampu depan dia satu lampu gitu aja, dia nggak seperti R15 ya yang dia sudah dual flip eyes gitu ya. Kayaknya dia lebih cakep, tapi oke, tidak jadi masalah. Namanya ini juga yang tadi saya bilang street legal racing bike, jadi memang dia harus buat seramping mungkin. Jadi motor ini cukup ramping. Jadi secaranya kita kalau di track ya, untuk main cornering ini sangat cocok ya menurut saya ya. Jadi dia sangat lincah, dari kiri ke kanan juga jadi lebih gampang. Nah, kalau kita bahas fitur motor ini ya termasuk minim ya.
Jadi ya kalau kita bahas ya, dari fitur lampu saja dia masih bawaannya halogen ya, which is menurut artikel yang saya baca ya, Mika ini dia seiring berjalannya waktu dia bakal retak-retak ya, karena panasnya dari lampu halogen dan bawaan motor. Jadi ini saya ganti jadi lampu LED. Nah, kemudian pelak, saya rasa pelaknya mirip-mirip dengan kepunyaan Ninja 250 Fi ya, tahun 2000, model-model tahun 2013, 14, 15 gitu loh. Nah, beserta ini cakramnya nih. Nah, ini cakramnya juga kayaknya punya Ninja 250 Fi nih ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kalau dari fitur ini motor punya performa yang bagus di pengereman ini nampaknya. Nah, memang pada kenyataannya pas saya bawa pun untuk segi pengereman memang sangat bagus. Ya, bayangkan saja piringan kalipernya punya Ninja 250 Fi dipasang di sini. Ya, motor yang tadinya gembrot jadi ramping ya pasti ini jauh lebih baik lah, ya kan? Nah, kemudian fitur selanjutnya di speedometer. Ya, kalau kita cerita soal speedometer ya, ini dia tidak banyak sih fiturnya nih. Ya, seperti motor balap pada umumnya. Cuma dia plus ada petunjuk tangki ini, minyaknya tinggal berapa nih. Nah, sisanya ya dia cuma ada odometer, trip A, trip B, penunjuk kecepatan, tachometer. Nah, sisanya sudah tidak ada. Malah kalau kita mau bandingkan dengan kelas yang di bawah dia, seperti R15 itu sudah ada konsumsi rata-rata, ini malah tidak ada. Tapi dia ada satu fitur yang menurut saya lebih baik daripada yang motor yang tadi kita sebutkan itu ya, tapi kita harus merogoh kocek lebih besar, lebih banyak. Apa itu kira-kira? Yaitu ABS. Nah, motor ini punya ABS, tapi ini opsional ya. Kalau Anda beli Ninja RR Mono ini ya memang kalau mau yang versi ABS-nya juga harus keluar duit lebih, seperti motor ini 50-an juta. Nah, kemudian di belakangnya tidak ada yang spesial ya. Oke, knalpot ini memang saya yang ganti ini pada saat saya beli pertama nih, knalpotnya masih standar nih, saya ganti yang kepunyaan R9 Aragon. Nah, ini knalpot udah termasuk golongan limited edition ya, udah jarang ada ini. Nah, kemudian yang spakbor belakang ini tinggal dicopot aja udah jadi motor balap. Nah, kemudian kalau handling, menurut pengalaman saya ya, ini pro dan kontra. Ada plus sekaligus minusnya. Kalau kita jadiin jadi motor harian, ini jadi minus nih. Kita bisa lihat ya. Kita coba duduk. Nah, aduh, bungkuk banget nih. Nah, bisa Anda lihat ya, ini cukup nunduk karena dia memang menganut sistem underyoke. Tapi meskipun underyoke pun ini termasuk sangat rendah sih bagian depannya. Jadi minus kalau dibawa harian. Kalau memang treknya tidak macet ya tidak begitu minus. Tapi kalau treknya banyak kena macet, wah ini bawa motor ini bisa emosi karena pegel sekali di bagian tangan ini, pundak pun terasa pegel. Nah, tapi kalau tadinya kita bawa jadi motor balap, motor ini sudah track ready seperti yang tadi saya bilang, street legal racing bike. Nah, motor ini ya tidak usah terlalu banyak diutak-atik lagi deh untuk urusan cornering. Nah, ini pasti jago nih ya, meskipun ya kalau kita bandingkan sama R15, menurut saya sih R15 lebih mantap corneringnya, tapi ini pun termasuk sudah oke banget
untuk urusan corneringnya. Apalagi kalau dia 250, kita bahas ya, kompetitornya sesama 250 cc ya, yang 2 silinder ya. Body gembrot pasti otomatis dia lebih butuh usaha untuk melakukan cornering daripada yang ini. Maka kalau ceritanya motor Ninja RR Mono kita bawa ke dalam trek, dilawan dengan motor 2 silinder 250 cc, belum tentu motor ini kalah. Kalau banyak tikungan, maka motor ini bisa jadi raja di dalam trek. Tapi kalau ya tadi kita bahas trek lurus, ya pastilah namanya dia karakternya bukan di situ kan. Ini kan dia untuk karakter untuk ngetrek. Nah, ini kembali lagi ke tadi handling. Handling ini sudah nggak ada komplain lah kalau kita bawa ke trek. Yang jadi komplain itu kalau kita bawanya di jalanan. Oke, jadi selanjutnya kita bahas soal performance. Nah, kalau yang performance ini kita banyak pro dan kontranya ya. Dimulai dari motor ini memiliki cuma satu piston saja atau satu silinder 250 cc. Kemudian dari masalah ketahanan mesinnya, mesin yang cepat panas, kemudian mesinnya yang suka mati sendiri. Nah, ini banyak saya baca di artikel seperti itu ya. Nah, ini mesin 250 cc memiliki power 28 HP di RPM sekitar 9.700 dan 22,6 Nm yang sudah digali di saat RPM 8.000, yang dimana torsi dan horsepower itu digali sejak RPM yang jauh lebih rendah daripada yang 2 silinder, yang rata-rata kalau yang 2 silinder 250 cc ya itu semuanya torsinya digali di atas 10.000 RPM. Yang contoh yang Ninja 250 Fi itu juga digali di torsinya saja baru tergali di 10.500 RPM, sementara horsepowernya tergali di 12.500 RPM, yang dimana cukup jauh ya. Nah, kalau di track itu kira-kira motor itulah kenapa motor ini bakal di depan kalau kita udah berbicara soal track. Tapi kalau di drag ya lain cerita lah ya, karena drag kan mengutamakan horsepower yang besar ya. Nah, kemudian mesin motor ini cepat panas. Yes, saya setuju sekali dengan hal itu karena itu adalah bagian dari pengalaman pribadi saya. Jadi pernah saya bawa motor ini kira-kira 15 km one way tanpa lampu merah, dan itu juga kebetulan sudah malam hari. Dan sesampainya di tujuan, ternyata kipas radiator ini nyala, dan bahkan ketika kunci kontak sudah saya matikan, kipasnya masih tetap menyala. Jadi fitur ini sengaja dibuat mungkin karena Kawasaki juga sudah tahu motor mesin ini cepat panas. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin saya bisa jawab ya. Nah, itu kebanyakan terjadi kepada motor-motor Ninja RR Mono atau 250 SL yang sudah ganti knalpot. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, motor ini dan kebanyakan motor Kawasaki ya, bukan kebanyakan, semua motor Kawasaki injeksi ini menerapkan sistem closed loop di injectionnya. Artinya motor ini tidak bisa disetting CO-nya atau bahasanya tidak bisa menyeting tingkat keborosan minyaknya seperti yang bisa dilakukan di beberapa tipe motor Yamaha ya. That's why sebenarnya setelan itu sudah cocok untuk knalpot standar, tapi diganti knalpot racing, makanya mesinnya menjadi kering. Alhasil mesin jadi panas dan kipasnya juga bekerja lebih ekstra. Nah, hal itu juga lambat laun menyebabkan mesin motor ini rusak. Kenapa? Nah, ternyata ketika mesin panas, otomatis oli bekerja juga lebih ekstra ya. Nah, ketika ekstra, motor oli ini kadang-kadang bisa menguap. That's why di banyak artikel saya juga membaca bahwasanya oli dari RR Mono ini yang memang sebenarnya yang 1 liter itu harus ditambah jadi 1,2 atau 1,3 liter ya di beberapa artikel ya. That's why kenapa? Karena oli itu bakal menguap. Nah, ketika dia menguap dan olinya tidak cukup,
maka yang jadi sasaran adalah ring piston, itu semua bagian deksel itu di head itu seperti noken, asplek itu semua akan kena. Jadi banyak sekali kasus headnya kena, mesinnya jebol. Karena kenapa? Olinya menguap, olinya tidak sanggup membilas komponen mesin dengan baik. Semua dikarenakan oleh mesin kekurangan minyak. Nah, ditambah lagi mungkin ini menurut saya ya, oli yang dipakai juga tidak standar. Yang menurut saya motor ini lebih cocok menggunakan spek fully sintetik, yang dimana penguapannya akan lebih minim dan lebih tahan panas daripada semi sintetik. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya sebenarnya gampang. Nah, kita tinggal mengganti ECU-nya, atau mungkin kita ganti piggyback ya. Kalau di motor ini saya ganti ECU, yaitu saya juga kemarin ada buat videonya ya, saya pakai ECU dari BRT, di mana pada saat itu saya menyeting semburan minyaknya jadi naik, kalau tidak salah naik 5-7% saja, dan selesai solusinya. Gas jadi responsif, jadi ketika kita ganti knalpot pun gas jadi kurang responsif ya, agak telat. Nah, itu telatnya sudah hilang. Kemudian nomor 2 yang pasti nampak tuh kipas radiatornya sudah tidak asik menyala. Jadi problem solve di situ saja. Nah, tapi nyatanya pasti yang di lapangan kan kebanyakan akan mononya jarang diganti ECU-nya ya, karena kenapa? Mungkin ya ECU-nya pun mahal sih ya. Kalau tadi ya BRT juga paling tidak mau 1,5 jutaan. Kalau yang Power Commander lebih mahal lagi ya. Nah, jadi menurut saya mesin motor ini bukannya rewel ya, tapi mesin ini lumayan high tech. Mesinnya panas, dia butuh asupan minyak yang lebih kalau kita sudah ganti knalpot. Jadi that's why saya bisa bilang ini motor sebenarnya ready untuk dibuat balap sih sebenarnya sih. Karena setelah kita ganti di ECU dan kita setel minyaknya, tenaga motor ini jauh meningkat drastis. Saya berani katakan seperti itu. Karakternya memang benar-benar jadi karakter motor trail ini. Asal digas mau saja. Jadi performanya kita lihat ya, tenaganya itu mulai ada di sini. Ini kita buka saja ya apanya. Nah, di takometer ini pun sebenarnya sudah ditunjukkan. Nah, power ini mulai datang di RPM 7000. Nah, ini di takometer ini dia ada melengkung sedikit. Nah, ini sebenarnya memberitahu ini tenaganya mulai datangnya di RPM 7000 sampai di red line-nya ini. Nah, jadi ini memberitahu kita powernya di sini, karakter DOHC ya. Mesin ini sangat kuat di putaran atas, tapi sebenar-benarnya meskipun kita bahas tenaganya kuat di atas 7000 RPM pun, kalau pengalaman saya pribadi di atas 4000 RPM aja pun tenaganya sudah meledak-ledak. Ya, torsinya sudah meledak-ledak. Jadi kita bawa di jalan pun kayaknya enak nih untuk motong kendaraan lain gitu loh. Jadi daripada kita penasaran, mari kita tes saja langsung. Oke, ini saatnya kita akan melakukan tes jalan ya. Nah, tadi kalau bisa dilihat indikator voltmeternya ini agak rendah ya, karena memang motor ini hanya untuk kebutuhan apa sih, dipajang saja sih, jarang dipakai. Jadi ya tadi kebetulan memang baterainya udah agak lemah, jadi saya sekalian bawa jalan. Jadi sekalian lah video ini bisa kita buat. Nah, jadi ini udah selesai panasnya. Yuk kita langsung tes saja. Nah, induk. Oke, kita lihat tenaganya ya. Nah, ini di 4000 tenaganya sudah datang ya. Nah, gimana bro, kira-kira pendapat kalian? Tenaga motor ini sangat mengerikan sekali ya nampaknya ya. Nah,
bisa nampak sekali kalau di 3000 tenaganya belum ya, karena dia masih ada getaran ya. Ya maklum lah, dia kan satu silinder, terus putarannya cukup rendah. Oke. Nah, jadi setiap kali saya bawa kebanyakan ya sepertinya yang sangat rendah saja, tenaganya sudah meledak-ledak nih. Nah, ini kita tidak perlu gasnya sampai tinggi-tinggi kali. Jadi sesuai yang tadi saya katakan, ini tergantung dari kemauan kalian. Nah, kalau tadinya kalian memang lebih suka suaranya, ya memang kalian harus beli 2 silinder. Tapi kalau untuk kegunaannya, nah, gimana tuh? Ini baru sebentar aja udah mencapai 70 km per jam. Nah, itu tadi kita masih bermain di angka 45.000 RPM. Sementara peak powernya itu di angka 9.000 RPM. Ini akan sulit kita gapai ini nampaknya ini. Nah, karena RPM yang cukup rendah aja tenaganya udah meledak-ledak nih. Sebentar aja udah masuk 70. Tenaganya datang nih. Terus kompresinya ini sangat besar ya. Kita begitu lepas gas saja, tendangan baliknya itu sangat kuat sekali. Jadi ini memang high tech ini motor. Jadi pertama kali saya bawa saja saya udah tahu, wah ini kayaknya motor balap nih nampaknya nih, yang diproduksi untuk motor dari motor harian gitu. Ini motor ini memang tenaganya enak sekali. Nah, gimana nih bro? Untuk nyalip sih nggak saya tanya ya, tenaganya udah lebih dari cukup nih. Jadi ini kita lagi ngejar supaya saya bisa dapat RPM atasnya. Coba kita lihat. Kita lihat. 90. Mengerikan ya. Motor ini kalau kita mau motong kendaraan lain macam nggak butuh usaha nih. Memang gokil habis sih motor ini, saya harus akui. Nah, terus dia satu piston, dia suaranya juga nggak seperti yang 150 cc ya. Dia suaranya sangat tegas nih. Jadi dia juga nggak ribut. Kayak motor trail ini. Nah, ini yang membuat saya jadi apa ya, dia tidak berpikir untuk menjualnya. Nah, ini kalau motor ketemu motor 2 silinder ini asik ganggu ini nih. Apalagi kalau ketemunya di trek, saya ganggu ini. Sorry ya, tidak bermaksud arogan ya, tapi karena saking enaknya gitu loh, saking tenaganya saking meledak-ledak. Kalau kita naik yang 2 silinder, tenaganya mungkin smooth sampai dia RPM-nya agak tinggi ya, baru tenaganya muncul ya. Tapi kalau ini dari RPM awal aja, nah ini nah mengerikan sekali tenaganya ini. Jadi menurut saya ini salah satu motor yang boleh kalian beli, karena mumpung harga secondnya juga gak mahal ya sekarang ya. Malah sekarang nampaknya kasihan sekali, saya cuma bisa lihat di marketplace harga motor ini paling tinggi juga ada di angka 20-an juta sampai ya paling murah saya pernah lihat ya 15 juta lagi, 15 atau 16 jutaan gitu loh. Kalau 16 jutaan bisa dapat motor 250 cc. Waduh, bagus beli ini bro. Paling PR-nya kalian tinggal ganti ECU aja. Itu memang wajib kalau kalian mau ganti knalpot ya. Sebenarnya untuk masalah itu bukan hanya Ninja RR Mono saja yang seperti itu, tapi itu terjadi juga di Saber 250, yang dimana
250RR itu juga sering overheat ya, karena kita ganti knalpot, CO-nya tidak bisa kita geser. Bukan hanya motor ini sih, jadi sebenarnya motor ini bukan mesinnya tidak awet ya, tapi memang kita perlu mengerti karakternya gitu loh. Oke, jadi bagaimana tadi kita sudah melakukan tes jalan. Jadi kira-kira menurut kalian gimana tentang RR Mono ini? Coba kalian komentar dong di bawah. Nah, tadi kita belum bahas soal konsumsi BBM ya. Nah, kalau yang ini sudah bisa saya kasih tahu karena saya sudah bawa berulang-ulang dan saya sudah tahu. Ini dulu sebelum ganti ECU, motor ini lumayan sangat irit. Nah, kalau kita bawa di jalanan campuran, ya jalanan lempang plus ada macet-macetnya sedikit. Ini untuk mencapai 1 liter 30 km tidak sulit. Bahkan sangat irit. Kalau motor 250 cc yang 2 silinder itu paling banter juga 22-23 km per liter ya. Kita nggak usah muluk-muluk ya. Tapi setelah kita ganti ECU, dia tinggal 1 liter 20 sampai 22 km saja. Ini saya setting sesuai dengan kemauan motornya. Nah, jadi menurut saya motor ini spesial ya, tapi tergantung kembali ke penggunanya. Motor ini kamu beli untuk apa sekarang? Nah, tapi kalau tadi untuk gaya-gayaan, memang butuh suara 2 silinder ya, memang Anda bagus langsung cari saja yang 2 silinder. Tapi kalau Anda yang tidak penting soal itu, ya soal suara sudah tidak penting lagi, Anda lebih mementingkan kegunaannya, maka motor ini sudah tepat sebenarnya. 250 cc tenaganya meledak-meledak di RPM bawah sampai atas. Saya rasa sangat worth it. Ini motor bila dilaga sama R15 ya ini 2,5 putaran sajalah. Ini motor pasti bakal menang, tenaganya sudah pasti enak. Nah, jadi menurut saya worth it untuk saya simpan motor ini. Jadi kira-kira seperti itulah video kali ini saya buat. Jadi untuk teman-teman yang suka, jangan lupa klik like, subscribe channel saya, dan beri komentar jika ada pertanyaan atau ada pendapat lainnya bro. Oke? See you again in the next video. Bye bye.